Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pada pecahan sama halnya dengan operasi hitung yang telah kita pelajari pada bilangan bulat. Yang mana operasi hitung pecahan adalah yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Penjumlahan pecahan. Operasi penjumlahan pada pecahan dapat dilakukan asalkan penyebut dari pecahan yang akan dijumlahkan bernilai sama. Tetapi jika penyebut tidak sama, maka disamakan dahulu dengan menyamakan penyebutnya melalui KPK bilangan pada penyebut yang akan dijumlahkan. Coba Anda perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai dari penjumlahan pecahan berikut. A. 2/7 ditambah 5/7. B. 4/5 ditambah 1/4. Untuk penyelesaiannya, yang A 2/7 ditambah 5/7. Di sini pada kedua pecahan penyebutnya sudah sama, yaitu penyebutnya sama-sama 7. Maka yang akan kita jumlahkan adalah pembilangnya dan penyebutnya tetap. Jadi 2/7 ditambah 5/7 sama dengan 2 ditambah 5/7 sama dengan 7/7 atau sama dengan 1. Jadi 2/7 ditambah 5/7 sama dengan 7/7 sama dengan 1. Penyelesaian B 4/5 ditambah 1/4. Karena penyebutnya belum sama, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Kita menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari bilangan penyebutnya, yaitu bilangan 5 dan 4. KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Pecahan 4/5 kita kalikan dengan 4. Dan pecahan 1/4 kita kalikan dengan 5. Sehingga kita peroleh 4/5 ditambah 1/4 sama dengan 4 dikali 4 per 5 dikali 4 ditambah 1 dikali 5 per 4 dikali 5 sama dengan 16/20 ditambah 5/20. Nah, karena penyebutnya sudah sama, baru kita jumlahkan pembilangnya. Jadi 16 ditambah 5/20 sama dengan 21/20. Lalu kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, diperoleh 1/20.
Apa saja sifat-sifat penjumlahan pada pecahan? Sifat-sifat penjumlahan pada pecahan yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup yaitu A ditambah B sama dengan C. Yang kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif pada pecahan yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang ketiga, sifat asosiatif yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang keempat, memiliki invers yaitu A ditambah negatif A sama dengan A dikurang A sama dengan 0. Yang kelima, memiliki identitas yaitu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi itu dia sifat-sifat penjumlahan pada pecahan. Pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat dilakukan apabila pecahan-pecahan tersebut penyebutnya sama. Bagaimana jika penyebutnya tidak sama atau berbeda? Jika penyebutnya berbeda atau tidak sama, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut. Bagaimana caranya? Nah, cara menyamakan penyebutnya adalah dengan mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Setelah kita peroleh KPK dari penyebut-penyebut tersebut, barulah kita kurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut dengan baik. Tentukan hasil pengurangan pecahan berikut. 1. 7/5 dikurang 3/5. 2. 6/5 dikurang 7/6. 3. 8/2/5 dikurang 1/4/5. 4. 9/2/3 dikurang 2/3/8 dikurang 5/6. Penyelesaiannya, yang pertama 7/5 dikurang 3/5. Dari dua pecahan tersebut dapat kita perhatikan kalau pecahan 7/5 dan pecahan 3/5 sudah memiliki penyebut yang sama. Maka untuk penyelesaiannya langsung kita kurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. 7/5 dikurang 3/5 sama dengan 7 dikurang 3/5 sama dengan 4/5. Penyelesaian contoh yang kedua, 6/5 dikurang 7/6. Dari kedua pecahan ini penyebutnya tidak sama atau berbeda. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikannya? Langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikannya adalah menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, kita akan mencari berapa KPK dari 5 dan 6. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Sehingga pecahan 6/5 sama-sama kita kali dengan
6. Dan pecahan 7 per 6 sama-sama kita kali 5. Sehingga kita peroleh 6 per 5 dikurang 7 per 6 sama dengan 6 dikali 6 per 5 dikali 6 dikurang 7 dikali 5 per 6 dikali 5 sama dengan 36 per 30 dikurang 35 per 30 sama dengan 1 per 30. Penyelesaian contoh yang ketiga. 82 per 5 dikurang 14 per 5. Di sini kedua pecahan merupakan pecahan campuran dengan penyebutnya yang sama, yaitu 5. Maka untuk penyelesaiannya langsung kita kurangkan. 82 per 5 sama dengan 77 per 5. 82 per 5 dikurang 14 per 5 sama dengan 77 per 5 dikurang 14 per 5 sama dengan 7 dikurang 1 hasilnya 6. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita kurangkan pembilangnya, yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Diperolehlah penyelesaiannya yaitu 6 3 per 5. Penyelesaian soal nomor 4. 92 per 3 dikurang 23 per 8 dikurang 5 per 6. Pada soal yang keempat, penyebutnya tidak sama atau berbeda. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 3, 8, dan 6. KPK dari 3, 8, dan 6 adalah 24. Sehingga diperoleh 92 per 3 dikurang 23 per 8 dikurang 5 per 6 sama dengan 9. 16 per 24 dikurang 23 per 24 dikurang 20 per 24. Lalu kita kurangkan 9 dikurang 2 sama dengan 7. 16 dikurang 9 sama dengan 7. 24-nya tetap menjadi penyebut. Kemudian diperoleh sama dengan 7 per 24 dikurang 20 per 24. Karena 7 dikurang 20 hasilnya negatif, maka kita rubahlah 7 per 24 menjadi 631 per 24. Sehingga diperoleh 631 per 24 dikurang 20 per 24 sama dengan 11 per 24. Operasi hitung selanjutnya yaitu perkalian pecahan. Hasil perkalian dua pecahan diperoleh dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per
B dikali D sama dengan AC per BD. Dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut. Selesaikan operasi hitung berikut. 2/7 dikali 7/6. Penyelesaiannya 2/7 dikali 7/6 sama dengan 2 dikali 7 per 7 dikali 6. 2 dikali 7 sama dengan 14. 7 dikali 6 sama dengan 42. Sehingga diperoleh hasil operasi hitung 2/7 dikali 7/6 sama dengan 14/42. Sifat-sifat perkalian pecahan. Yang pertama, sifat tertutup, yaitu A dikali B sama dengan C. Yang kedua, sifat komutatif, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Yang ketiga, memiliki identitas, yaitu A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Yang keempat, sifat asosiatif, yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Yang kelima, sifat distributif, yaitu A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A dikali B dikurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Operasi hitung pecahan selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Dalam pecahan, membagi suatu pecahan sama artinya mengalihkan dengan kebalikan pecahan tersebut. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Dengan B tidak sama dengan 0, C tidak sama dengan 0, dan D tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut. Selesaikan operasi hitung berikut. 7/8 dibagi 3/5. Penyelesaiannya 7/8 dibagi 3/5 sama dengan 7/8 dikali 5/3. Di sini pecahan yang kedua yaitu 3/5 kita buat kebalikannya. 3/5 yang pembilang kita jadikan penyebut, yang penyebut kita jadikan pembilang. Nah, yaitu 3/5 kebalikannya adalah 5/3. Sehingga kita peroleh hasil operasi hitung dari 7/8 dibagi 3/5 sama dengan 7/8 dikali 5/3 sama dengan 35/24. Cukup sekian materi kita hari ini tentang operasi hitung pecahan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk Ananda semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.